Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Tegita Rasidi dengan NIM 12070010075 dari kelas Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma untuk memenuhi UAS semester 1 mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Algoritma berasal dari Abdullah Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dari Uzbekistan. Dalam bahasa Inggris menjadi algorithm, kemudian diindonesiakan menjadi algoritma. Algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma adalah pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan terdiri dari bahan, proses, dan hasil, di mana proses terbagi lagi menjadi wadah, alat, dan prosedur. Bahan adalah objek yang akan diproses oleh pekerjaan. Wadah adalah media untuk menyimpan atau menempatkan objek. Alat adalah operasi atau mesin untuk mengubah objek. Prosedur adalah algoritma itu sendiri, di mana memuat langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Hasil adalah objek dari pekerjaan atau algoritma. Jika diidentikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh komputer, maka kita akan melihat bahwa bahan adalah data yang terdiri dari angka, karakter, dan lain-lain. Wadah adalah variabel yang memuat nilai data. Alat adalah operasi aritmatika, sedangkan prosedur adalah algoritma. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis algoritma, ya diantaranya yang pertama, programmer, komputer, dan user. Programmer adalah seseorang yang merancang program-program menggunakan bahasa pemrograman komputer. Programmer membuat program komputer untuk memajukan perkembangan teknologi dan membuat dunia teknologi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Komputer adalah kumpulan beberapa perangkat keras yang untuk mengoperasikannya dibutuhkan program sesuai dengan kebutuhan. Program sendiri membutuhkan algoritma sebagai dasar pembuatan program. Komputer bekerja berdasarkan masukan, kemudian diproses berdasarkan data dalam memori, dan menghasilkan keluaran yang berupa tanggapan dari masukan sebelumnya. User adalah orang yang menggunakan program yang sudah tersedia dalam komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. User disebut juga pengguna. Yang kedua, tata cara penulisan. Memuat struktur dasar algoritma yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, urutan. Urutan adalah perintah yang dikerjakan secara berurut sesuai urutan penulisan. Urutan memiliki 3 elemen penting, yaitu initial state, yang merupakan keadaan awal yang harus dipenuhi sebelum instruksi dilaksanakan. Kemudian final state merupakan keadaan setelah instruksi dilaksanakan, dan baris perintah adalah instruksi yang dikerjakan. Pilihan adalah perintah yang dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma pilihan ini, diantaranya kondisi yang menjadi syarat suatu aksi dapat berlangsung. Nilai dari kondisi ini adalah true atau false, yaitu tipe data boolean. Dan perintah yang diberikan jika kondisi yang dipasangkan dengan perintah tersebut terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pengulangan adalah perintah berulang sampai kondisi benar. Hal yang harus diperhatikan dalam pengulangan adalah kondisi, di mana pengulangan harus berjalan atau berhenti, dan perintah-perintah yang diberikan saat pengulangan. Pengulangan yang biasa dipakai adalah for dan while. Selanjutnya, variabel dan tipe data. Dalam program, variabel adalah sebuah nama yang berisi data. Aturan penamaan variabel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan huruf, bukan angka. Terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu. Tidak menggunakan spasi atau karakter khusus, tapi boleh menggunakan underline atau garis bawah. Kemudian bersifat unik atau tunggal, tidak menggunakan kata tercadang yang sudah ada dalam bahasa program, misalnya write, in, for, while, dan lain-lain. Berikut cara mengisi data ke suatu variabel. Yang pertama, assignment, yang terdiri dari 2 jenis. Variabel diberi nilai langsung dari baris perintah, contoh v underline alas tanda panah 8, artinya variabel alas langsung diberi nilai yaitu 8. Nilai dari kemudian yang kedua, nilai dari variabel lain, contoh v alas tanda panah alas 1. Jadi alas 1 merupakan nilai dari variabel alas.
Yang kedua, variabel diberi nilai dari ekspresi atau rumus. Contoh, var underline luas tanda panah V panjang dikali V lebar. Jadi ini khusus untuk memasukkan rumus. Variabel diberi nilai dari piranti input atau keyboard. Contoh input dalam kurung var A. Ini dikhususkan jika nilai dimasukkan oleh pengguna. Dalam program, data digunakan sebagai bahan baku. Data terbagi dalam dua jenis tipe data, yaitu tipe data dasar atau primitif, dan tipe data bentukan atau user defined. Tipe data dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa program, antara lain bilangan bulat, bilangan real atau float, karakter, dan boolean. Tipe data bentukan terdiri dari array atau larik, string, dan struktur atau record. Tipe data array dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu nama variabel. Bagian-bagian penyimpanannya disebut elemen array. Tipe elemen mempunyai tipe data yang sama. Selanjutnya, operator yang terdiri dari operator aritmatika berupa perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulo. Operator perbandingan berupa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Operator logika berupa AND, OR, dan NOT. Ekspresi berupa rumus-rumus. Kemudian beberapa kata perintah. Yang pertama, input, yaitu memasukkan nilai disimpan dalam sebuah variabel. Output, nilai yang dihasilkan oleh algoritma saat algoritma selesai. Kemudian if, jika digunakan untuk analisa dengan kondisi yang dicek satu atau dua komplementer, dapat diperluas untuk banyak kondisi. While, dijalankan dengan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. For, pengulangan for, dijalankan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan sudah diketahui. Kemudian yang terakhir, memberi nilai pada variabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa soal dalam algoritma. Seperti yang telah diketahui bahwa notasi algoritma terbagi menjadi tiga, yaitu judul, kamus atau deklarasi, dan deskripsi. Judul memuat algoritmanya, kamus memuat variabel dan tipe datanya, sementara deskripsi memuat perintah-perintahnya. Baiklah, untuk soal yang pertama, algoritma luas persegi panjang. Pekerjaannya menghitung luas persegi panjang. Kemudian di kamus terdapat variabel panjang, variabel lebar, dan luas yang bertipe semuanya integer. Di deskripsi memuat prinsip urutan, karena mulai dari memasukkan nilai panjang, nilai lebar, kemudian dirumuskan dalam rumus panjang kali lebar, kemudian di output luas. Cara mengisi data ke variabel ini merupakan assignment ya, karena langsung memasukkan nilai panjang dan lebarnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu menentukan apakah suatu segi 4 bujur sangkar dengan bahan panjang dan lebar. Di sini berarti menggunakan prinsip pilihan, di mana pilihan yaitu perintah yang dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi benar sesuai yang diinginkan, maka perintah akan dijalankan, tetapi jika bernilai salah, maka pekerjaan akan langsung selesai. Di judul, algoritma segi 4 bujur sangkar. Pekerjaannya menentukan apakah suatu segi 4 adalah bujur sangkar. Kemudian di kamus ada variabel panjang dan V lebar yang bertipe data integer. Kemudian di deskripsi input pi panjang, input pi lebar. Ini masuk ke dalam cara mengisi data ke suatu variabel dengan yang diberi nilai dari piranti input atau keyboard yang nanti akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian dimasukkan kondisinya pi panjang sama dengan pi lebar. Jika pi panjang sama dengan pi lebar, maka di output bujur sangkar. Jika tidak, maka pekerjaan langsung selesai.
Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu menghitung rata-rata MKDASPRO untuk satu kelas atau 45 mahasiswa. Nilai disimpan dalam variabel array. Berarti soal ini menggunakan prinsip pengulangan for dan data array. Berarti pada judulnya algoritma program rata-rata DASPRO. Pekerjaannya menghitung rata-rata MKDASPRO untuk satu kelas atau 45 mahasiswa. Kamus variabel DASPRO, VDASPRO, array 1 sampai 45, tipe datanya integer. Karena array merupakan tipe data bentukan yang menyimpan data yang bertipe data sama. Jadi di sini tipe datanya sama, yaitu integer. Kemudian dalam variabel rata-rata bertipe data float, variabel jumlah dan i bertipe data integer. Kemudian di deskripsi menggunakan pengulangan for, di mana pengulangan for itu dijalankan untuk kasus yang banyak pengulangannya sudah diketahui. Dalam soal, seperti dalam soal, pengulangannya sudah diketahui, yaitu 1 sampai 45. Setelah itu input VDASPRO I, yaitu input nilai DASPRO yang dimasukkan dalam array 1 sampai 45. Kemudian dihitung jumlahnya ditambah VDASPRO. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan rumus pi jumlah sama dengan 45. Dikeluarkanlah rata-ratanya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu menampilkan kalimat hello. Algoritmanya algoritma while dengan pekerjaan menampilkan kalimat hello. Kamusnya i bertipe integer. Kemudian di deskripsi dalam algoritmanya sudah jelas karena menggunakan prinsip pengulangan while, di mana pengulangan while dijalankan dengan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Di sini dalam soal while i kurang dari 5, di mana i itu kondisinya harus sampai kurang dari 5. Maka dikeluarkanlah kalimat hello. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.